saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Saudara, tema kita hari ini adalah Israel. Subtemanya, mengapa Israel diberkati Tuhan? Yang pertama, mengapa Tuhan memberkati Israel? Yang kedua tentang 2 saksi akhir zaman. Ini sangat penting, saudara. Sebab kalau Tuhan tidak sayang kita, kita semua binasa. Pasti. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa di surga langsung keluar nubuatan yang pertama. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu jelas maksudnya akan ada Mesias di masa depan ketika itu. Makanya Tuhan memilih umat Israel sebagai sarana keselamatan bagi seluruh dunia. Ya. Di Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Yang dipilih siapa? Israel. Tidak ada bangsa manapun yang dipilih kecuali Israel. Israel bukan diberkati karena kekuatannya atau karena kehebatannya. Bukan. Melainkan karena kasih dan janji Allah. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kecil sekali loh saudara. Saudara kalau lihat peta dunia ya, Israel itu kecil sekali. Dikelilingi oleh negara Arab banyak sekali, gede-gede. Israel itu kecil. Ya. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya. Saudara, sebenarnya berkat itu dimulai ketika Allah memilih Abraham. Abraham ketika itu sudah kaya raya. Ia tinggal di kota Ur, di Mesopotamia. Di kota Ur dia kaya raya. Ayahnya Terah bukan orang beriman. Tapi Allah kita panggil Abraham. Abraham, keluar dari kota itu. Kemana Tuhan? Nanti pokoknya, keluar dulu. Jadi Abraham melangkah, tidak tahu kemana perginya. Dia menunjukkan imannya, saudara. Padahal dia sudah kaya raya, ngapain keluar? Ini kota metropolitan. Ur ini kota metropolitan. Ngapain mengembara nggak jelas.
Tapi Abraham mengambil langkah iman. Ia ambil langkahnya. Itu kalau kita bayangkan ya, tetangganya nanya ya, Om, mau kemana Om? Nggak tahu. Loh, udah kaya-kaya pergi nggak tahu kemana. Waduh, Abraham memang luar biasa. Ia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Berkat itu mengalir melalui Abraham. Makanya kalau kita mengerti sejarah berkat Israel dimulai dari Abraham. Tahun 1900 sebelum Masehi. Itu Allah berjanji kepada Abraham. Nanti dicatat ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu dasar daripada berkat kepada Abraham dan seterusnya. Kemudian tahun 100 tahun kemudian, masanya Yakub dan Yusuf. Israel masuk ke Mesir dalam keadaan bahagia. Karena Yusuf jadi orang paling kuat di Mesir. Di samping Fir'aun tentunya ya. Maka Israel dihormati, datang. Tapi ketika Fir'aun itu mati, gantinya Fir'aun jahat. Masa kesusahan, saudara. Makanya tahun 1446 sebelum Masehi dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Dikeluarkan dari perbudakan. Dan diberi hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya. Di padang gurun mereka mengembara 40 tahun. 40 tahun muter-muter. Karena bandel. Padahal dekat, gak perlu 40 tahun. Dia bandel, saudara. Akhirnya sampai di tanah Kanaan. Ya, penaklukan tanah perjanjian. Lalu masanya raja-raja tahun 1000 sampai 588, 86 sebelum Masehi. Kemakmuran Raja Daud, Salomo. Wah, itu puncaknya itu. Raja Daud dan Salomo itu. Luar biasa. Kekuatan militernya, hikmatnya, dan dia berjaya. Pada zamannya Salomo, tidak ada yang bisa mengalahkan Salomo. Tidak ada yang seperti Salomo. Ya kaya raya, berkuasa, ganteng, istrinya 1000. Gak pernah ada istri 1000 sampai hari ini. Wah, Salomo gak ada yang ngalahin ya bang. 1000. Ya. Nah, setelah itu jatuh. Hukuman karena dosa di pembuangan. Dibuang ke Asyur dan dibuang ke Babel. Yang di Asyur gak balik lagi selamanya. Yang di Babel balik lagi. Waktu balik kembali ke Yerusalem tahun 538 sampai 400 sebelum Masehi. Yang mengizinkan kembali ke Yerusalem siapa? Kores. Kores itu raja Persia. Persia itu kalau zaman sekarang Iran. Jadi Iran itu baik dengan Israel dulu. Gitu. Ya. Diizinkan kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah. Ceritanya begitu. Makanya harus belajar sejarah. Jangan tiba-tiba hari ini ada negara lain gitu. Enggak ada, ceritanya begitu. Itu sejarah itu. Ya. Nah, lalu 400 tahun kosong. Lahirlah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tuhan Yesus lahir. 4 Masehi. 4 sebelum Masehi sampai 33 sebelum Masehi, kira-kira. Enggak bisa tepat, ya. Itu berkat keselamatan untuk seluruh bangsa. Setelah itu barulah zaman gereja, zaman Roh Kudus. Sampai hari ini. Gitu, saudara. Ya. Nah, saya mau soroti berkat Abraham. Banyak orang khotbah, berkat Abraham kau akan dibuat kaya raya gitu. Itu salah, saudara. Itu salah berat tuh. Ya. Kalau kita perhatikan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham keluar dari Ur ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kemudian. Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat dan keturunannya. Dan sebagai pembelaan Tuhan bagi Abraham, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham.
dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Ya, ini jelas nih. Jadi yang pertama apa? Tuhan akan memberikan Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Itu yang pertama berkatnya. Tuhan memberkati Abraham itu. Keturunannya diberikan Kanaan sebagai tanah perjanjian. Itu Kejadian 15 ayat 18. Yang kedua, Israel akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 13 ayat 16, Kejadian 15 ayat 5. Seperti bintang di langit jumlahnya, seperti pasir di pantai. Itu kan gaya bahasa ya. Tidak ada yang bisa menghitung bintang di langit dan pasir di pantai. Itu gaya bahasa. Bahwa dulunya cuman keluarganya Yakub, lalu menjadi suatu bangsa. Yang ketiga, yang dimaksud dengan besar bukan jumlahnya. Kita tahu, kalau jumlahnya paling besar siapa? Bangsa apa? Cina. Israel kecil, tapi besar dalam hal apa? Satu, umat pilihan. Kedua, militernya luar biasa. Kita lihat perang baru-baru ini. Ratusan atau ribuan serangan roket kan? Dia punya teknologi Iron Dome. Jadi selalu tertangkis meskipun ada yang lolos 1-2. Itu teknologi itu gak dimiliki oleh siapapun. Yang menemukan mereka sendiri, bukan beli teknologi. Bahkan hari ini kita pakai seluruh teknologi yang kita pakai ini, siapa yang nemuin? Lah iya, belajar. Jangan pakai ini haram, pakai itu haram, tapi kok pakai terus. Aneh, hidup kita ini semuanya siapa yang menemukan vaksin dan sebagainya itu siapa? Israel itu aneh loh, kecil tapi menemukan segala hal. Baru-baru ini saya lihat video, dia bisa menemukan begini. Jus jeruk gitu, segini. Gulanya tinggi kan, meskipun buah. Dia bisa olah, gulanya jadi rendah, tapi tetap manis. Aneh gak? Baru ketemu rumusnya. Loh, yang nemuin 2 orang itu biasa aja gitu orangnya. Tiap kali saya lihat ada penemuan aneh-aneh itu di situ, yang ajaib maksudnya. Ada yang bisa bikin air dari udara. Pernah nonton gak ya? Ada satu mesin, satu kotak, gak gede-gede amat. Jadi di mana aja dibawa mesin itu, dia produksi air dari udara. Bayangin. Ya, itu fakta loh. Kalau Tuhan memberkati Israel, itu fakta. Meskipun ada orang yang gak setuju, gak ada hubungan kali Pak. Iya, tapi faktanya begitu. Faktanya kita pakai produk-produk itu, penemuan Israel. Ya, militer, teknologi, sains, keuangan apalagi. Sekarang kita bicara AI. Siapa tokoh-tokohnya? Ya, tokoh-tokohnya ada orang Jakarta. Nah, makanya kalau kita belajar itu sesuai fakta. Orang yang memutar balikan fakta pelintiran itu pasti dari si jahat. Pasti. Ya, hati-hati orang yang memelintir fakta-fakta itu. Gampang kok, si jahat itu selalu musuhnya fakta. Fakta dipelintir. Ya, itu si iblis itu dari Eden memang begitu. Jadi Tuhan memberkati Abraham bukan hanya supaya kaya raya. Supaya bangsanya dipakai Tuhan. Untuk memperkenalkan Mesias. Itu berkat yang sesungguhnya itu. Tuhan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Terkenal gak Abraham sekarang? Semua orang bilang Allahnya Abraham, Ishak dan terkenal. Agama lain juga ngomongnya sama. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sama persis. Sangat terkenal Abraham. Kalau mau tahu Allah siapa yang benar, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu Israel. Allah Israel. Ada amin semua? Tadi pagi, waktu mau ke sini, dalam 5 menit saya dapat lagu lagi. Refnya udah lama tapi nggak ketemu lagunya bagaimana. Ini kemana ini? Cuti. Ya, lagunya itu begini, mudah-mudahan saya masih hafal. Kadang-kadang soalnya lupa.
Sebentar ya. Oh, gini. Dalam hidup ini kasihnya sungguh besar. Ia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Ada nggak ya lagu itu sebelumnya? Enggak lah ya. Takutnya ada gitu. Karena saya selalu, ini ada lagunya nggak sih? Tadi itu waktu mau berangkat tuh langsung gitu. Sering loh. Kan pasti bukan karena kemampuan saya, bukan. Tiba-tiba ditaruh Tuhan aja gitu. Ya. Dalam hidup ini kasihnya sungguh besar. Ia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidup. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Biasanya kalau saya dapat inspirasi, langsung saya rekam. Kalau enggak lupa. Tapi kalau ini udah nggak bisa lupa, udah kerekam di YouTube ya. Nanti tinggal disesuaikan, dilatih. Saudara, kata berkat sering disalahartikan hari ini. Aku diberkati seperti Abraham. Maksudnya apa? Maksudnya kaya raya lagi. Bukan. Abraham itu terima berkat. Satu, keturunannya akan seperti bintang di langit. Akan jadi bangsa yang besar. Kedua, nama Abraham masyhur. Ketiga, tanah perjanjian. Semua itu untuk Abraham dan keturunannya. Bukan buat kita. Sorry ya. Jangan GR. Itu berkat nasional mereka. Nah, yang terakhir baru. Melalui keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu jelas tuh. Itu berkat universal. Apa itu? Lahirnya Mesias melalui keturunan Abraham. Itu maksudnya berkat kekal, berkat yang universal. Kalau yang kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke kamu. Itu Israel. Kamu akan jadi kepala bukan ekor, itu Israel. Bukan kita. Orang Kristen malah digebukin, disusah-susahin hidupnya. Kita mau benar, dilawan, difitnah, di ini. Itu kok dibelokkan ke kekayaan dunia. Ya,
Ini biar semua orang mengerti, berkat Abraham itu tak ternilai yang diberikan kepada semua kaum di muka bumi. Kalau cuma sama bangsa itu percuma, berkat fana, bukan percuma, maksudnya cuma fana, sementara. Ini bukan berarti Israel pasti selamat, tidak, siapa yang bilang. Israel hanya diberkati sebagai sarana untuk melahirkan Mesias. Sebagai pengenalan akan Allah yang benar. Nanti sesi 2 sebagai saksi akhir zaman. Itu nggak bisa disangkali itu. Kalau mau tahu Allah yang benar. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Ya, itu maksudnya. Jadi berkat ini berakah. Akar katanya barak. Saudara sering dengar warung Padang, barokah. Sama, itu artinya berkat. Kan Israel dengan Arab kan satu rumpun. Jadi mirip-mirip. Barokah. Jadi kalau kita bicara dengan teman kita, tetangga gitu, bilang aja pakai kata barokah. Berkah maksudnya. Berkat sama aja. Ya, gitu. Jangan bicara sama orang Amerika barokah, nggak ngerti dia. Kalau sama orang Amerika ya lain lagi. Berkat ya berkat. Dalam bahasa Yunani disebut eulogeo, sama sih artinya. Sebenarnya arti harafiahnya cuma ini perkataan indah, menghibur, memberkati gitu. Tapi arti dalamnya yang penting. Yang penting berkat kekal, bukan berkat fana. Di bumi ini kita nggak kaya raya, nggak apa-apa. Tapi kita memiliki perkenanan Tuhan. Kita kaya raya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi banyak orang kaya jahat, pelit sama orang lain. Sama diri sendiri boros, jahat, mengingini milik orang lain lagi. Korupsi. Waduh. Makanya jadilah orang kaya yang benar. Udah kaya benar, jadi berkat. Oh mantap itu. Saya juga gak setuju kalau orang hidupnya gagal. Ya janganlah. Kalau bisa semuanya sukses, tapi untuk Tuhan. Ada amin? Itu mestinya ya. Kita itu sangat beruntung loh. Menyembah Allah yang benar. Saudara, berkat itu bukan sekedar materi. Jangan diartikan materi. Perhatikan Israel diberkati secara materi, militer, teknologi dan sebagainya. Tapi berkat yang sesungguhnya malah ditolak. Mesias datang malah ditolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, kita semua anak Allah, saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, berkat jasmani dan berkat rohani itu jelas. Kalau berkat jasmani itu tanah, panen melimpah, gaji besar, menang perang, umur panjang, sehat di bumi. Ya itu bagus. Tapi kalau dibandingkan berkat kekal itu tidak ada apa-apanya. Nothing. Ya, berkat rohani itu hadirat Allah dalam hidup kita. Hukum-hukumnya, nubuatan, langit baru, bumi baru. Pembangunan karakter dalam diri kita saat ini kita sedang dibangun karakternya. Kan mantep. Bayangkan kalau ada orang yang gak ketemu kita 5 tahun yang lalu, terus ketemu, terus dia heran. Kamu kok begini ya sekarang ya? Kenapa ya? Dulu ngomongnya jorok terus. Iya dulu ngomongnya jorok terus. Dikit-dikit otomatisnya jorok. Sekarang kok dia bagus ya sekarang ya. Dulu pelit banget. Kok sekarang udah enggak ya? Nah kan gitu mestinya. Itu karakter muncul. Buah rohnya muncul. Jangan udah 5 tahun gak ketemu, pas ketemu. Dia makin mengerikan hari ini. Dulu kayaknya baik kok sekarang jadi gini ya. Waduh, kerasukan setan. Setan aja heran lihat ya. Kamu itu manusia kok lebih setan dari aku ya.
Makanya kita bertobat ya, jangan gitulah hidup sekali. Itu nanti dicabut berkat rohaninya. Ya. Contoh di dalam Perjanjian Baru deh. Berkat jasmani itu ya tadi itu pekerjaan yang bagus, bisnis yang bagus. Tapi kalau berkat rohani, keselamatan, pengampunan dosa, firman Tuhan, Roh Kudus, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan. Untuk siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Kalau orang nggak mengasihinya, mau miskin, mau kaya, mau sukses, itu kutuk baginya. Kalau nggak mengasihi Tuhan. Ini kata Alkitab nih, bukan kata saya. Saya cuma kalau ngomong, saya sampaikan apa adanya aja, plus tekanan dikit. Ya iyalah, masa lemes. Ya, saya ingatkan Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kau kaya raya dan sebagainya tapi kehilangan Tuhan? Itu konyol sekali loh. Itu konyol banget saudara. Kehilangan Tuhan. Israel diberkati artinya diberi kesempatan untuk bertobat. Kita diberkati artinya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Di antara kita nggak ada yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Semua tahu. Setan juga tahu Yesus Tuhan. Tapi sedikit yang mau ikut dia. Nggak banyak orang mau ikut Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kalau orang masih perasaannya punya berhala dalam dirinya, itu menyinggung aku itu. Nah itu dia berhalanya. Nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau orang masih memiliki dunia ini, nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Sampai kapan? Nggak mungkin. Orang yang bisa jadi murid Tuhan Yesus itu yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau sama Tuhan hitung-hitungan, ya bukan murid Tuhan Yesus itu. Sebab kita mau hitung-hitungan apa sih? Kita ditebus dari dosa yang itu nilainya berapa? Kok berani hitung-hitungan sama Tuhan? Semua berkat sejati itu dari Tuhan. Jadi kita tidak usah bangga dan sebagainya. Kita tidak boleh terjebak kepada berkat jasmani. Banyak orang terjebak kepada berkat jasmani. Setiap kali ibadah dari dulu suruh angkat dompet supaya dompetnya diisi Tuhan. Fokusnya berkat jasmani. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tapi yang lebih penting itu loh yang kita mesti kejar. Perubahan karakter sebelum kita ke surga. Sekarang berubah. Sekarang nggak berubah ngaku anak Tuhan lagi. Waduh, ini mengerikan loh. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku Allahku, Bapa di surga? Ya nggak bisa lah. Allahmu siapa? Alkitab katakan bapakmu itu iblis. Pendusta. Itu kata Alkitab. Makanya hidup yang cuma sekali ini pilihan berat nih. Mau ikut Tuhan atau ikut setan, gitu aja loh. Saya sih terus terang aja udah, gak usah dipakai perhalus. Banyak orang terjebak pada berkat nasionalnya Israel, berkat jasmani. Disediakan berkat universal gak mau. Keselamatan, Mesias, gak mau. Mau Pak, maunya gratisan. Bayar harga, persembahkan hidupmu, hartamu, waktumu, kepandaianmu, semuanya. Bukan persembahkan ke gereja ya, bukan ya, ke Tuhan. Pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Kan begitu. Ini sebenarnya clear loh. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan, aku khotbah ngotot-ngotot itu ada gunanya enggak sih? Banyak orang enggak berubah ternyata. Heran loh. Padahal berkat Tuhan dicurahkan itu bersyarat loh. Siapa bilang tidak bersyarat? Jika kamu taat melakukan firman-Ku, ada jikanya. Kamu tidak akan mendapatkan penyakit seperti yang diderita orang Mesir. Kata firman Tuhan. Kalau tidak taat, kutuk. Kan sudah jelas di
Alkitab. Bangsa Israel dulu bandel, dikutuk Tuhan. Binasa. Gak ada istimewanya. Istimewa Israel itu hanya dipakai sebagai melahirkan Mesias dan pengenalan akan Allah yang benar. Nanti dipakai, sekarang maksudnya ini kan udah akhir zaman. Dipakai sebagai saksi akhir zaman. Nanti tema kedua itu. Saksi akhir zaman. Ya, siapa saja saksi akhir zaman? Wah itu, banyak orang nggak mengerti. Orang mengerti aku saksinya setan. Padahal saksi Tuhan kita semua. Nanti sesi kedua ya. Orang di mulut saksinya Tuhan, perbuatannya saksinya setan. Mengerikan loh dunia ini. Ini nyata di depan mata. Di depan kita semua. Ya, di dunia ini kelihatan, di layar TV, di mana aja kelihatan. Ya, berkatnya bersyarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, nah gitu. Ada jikanya. Israel itu istimewa, saudara. Umat pilihan yang pertama itu Israel. Barulah kemudian hari kita semua dicangkokkan karena Tuhan Yesus. Menjadi umat pilihan yang sebenarnya. Yang sejati. Yang bukan karena keturunan, karena genetik. Tapi karena iman. Ya. Mesias lahir dari keturunan Israel. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas itu. Orang nggak mengerti. Kita tidak boleh memusuhi bangsa apapun di dunia ini. Apalagi umat pilihan. Nggak boleh. Kita harus apa adanya. Salah ya salah, benar ya benar. Umat Israel kalau tidak bertobat, binasa juga dia. Nggak ada kolusi. Biar orang yang katanya bukan umat pilihan zaman dulu. Kita kan bukan umat pilihan dulunya perjanjian lama. Tapi kita dijadikan umat pilihan oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh Taurat. Kalau oleh Taurat kita ditolak. Tapi kalau oleh Tuhan Yesus kita dijadikan umat pilihan. Amin. Bapak Ibu Saudara, berkat ketika kita lihat hari ini kita lihat nyata kenapa Tuhan memberkati Israel. Dari Israel pasti ada yang percaya Tuhan Yesus sekarang, meskipun masih sedikit. Tapi minimal Taurat menjadi tolok ukur bagi mereka. Bukan bagi kita, bagi mereka. Itu Taurat hukumnya. Taurat yang mengirimkan siapa? Tuhan juga. Tapi bagi orang Kristen, Taurat dibatalkan, diganti Tuhan Yesus. Tapi bagi umat Israel, ya mereka tetap Taurat, mau gak percaya Tuhan Yesus. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, di dalam keadaan hari ini, rencana Tuhan hari ini, Israel dipakai sebagai saksi nantinya. Itulah faktanya, nanti kita lihat di sesi kedua. Jadi kesimpulannya gini saudara, mengapa Israel diberkati Tuhan? Satu, karena Tuhan yang pilih. Bukan karena kebaikan Israel, bukan. Satu, Tuhan yang pilih. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Sehingga Tuhan tidak ingkar janji. Bandel juga tetap diproses. Tapi yang bandel gak mau bertobat ya binasa tetap kalau itu. Ya, yang ketiga, Israel akan dihukum kalau tidak taat. Dan harus menjadi saluran berkat. Maksudnya mengabarkan bahwa tercatat dalam sejarah bahwa Mesias lahir dari Israel. Itu ya. Yang kelima, mereka taat kepada Taurat harusnya. Jadi enggak taat binasa, taat dibenarkan karena mereka hukumnya cuma Taurat. Kecuali hari ini beda lagi, yang Israel lama ya. Yang terakhir, Israel akan dipulihkan. Karena itu rencana Tuhan, tapi yang bertobat saja. Yang enggak bertobat ya tetap dibuang saudara. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel itu anehnya begini. Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab ya, itu ada bangsa Filistin, ada Amori, Amalek, dan lain-lain. Kemana mereka sekarang? Ada?
Gak ada, punah. Hanya Israel yang ada. Ayo bagaimana? Tahun 70 Masehi sudah menyebar diaspora. Karena Yerusalem dihancurkan kan, ribuan tahun kemudian bisa ada lagi loh. Ribuan tahun, sesuatu yang mustahil sebenarnya. Ribuan tahun ada lagi, 1948 ada lagi. Itu sekaligus lonceng akhir zaman. Karena kalau engkau melihat pohon ara ini mulai bertunas, tandanya musim panas sudah dekat. Itu perumpamaan pohon ara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah itu diartikan pohon ara kan Israel sebenarnya. Bertunas setelah kering, setelah diaspora, bertunas dia, tandanya musim panas sudah dekat. Tandanya hari Tuhan sudah dekat, saudara. Siapapun saudara yang mendengar pagi ini merupakan peringatan. Hari Tuhan sudah dekat, bertobatlah kau. Ingat ya, suaranya ini jelas, bertobatlah kita semua. Kita semua harus bertobat. Cepat bertobat sebelum terlambat. Hari ini yang dimaksud dengan Israel, bukan hanya yang secara genetik saja. Galatia 3 ayat 7. Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi hari ini meskipun kita bukan Israel secara keturunan, tapi secara rohani kita Israel. Israel sejati adalah yang hidup oleh iman. Kalau hidupnya enggak oleh iman, meskipun secara genetik itu Israel, tidak dianggap Israel sejati oleh Tuhan Yesus. Yang hidup oleh iman. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa Allah kita Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Israel diberkati? Karena membawa pengenalan akan Allah yang benar. Dan tidak mungkin hancur. Kenapa? Nanti sesi 2-nya tuh. Karena ada 2 saksi di akhir zaman. Kenapa ada 2? Karena di prinsip di Alkitab, firman Tuhan, prinsip Tuhan, selalu butuh 2 saksi minimal. Hukum 2 saksi. Jadi kalau 1 saksi gak cukup, gak kuat. Minimal 2. Itu pun harus yang jujur saksinya. Jangan saksi teman-teman sendiri. Nah kalau itu bukan saksi, itu kolusi. Ya, saksinya roh-roh jahat semua, ya sama aja bohong dong. Saksi harus yang dari Tuhan. Ada amin semua? Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya cuma bisa menghimbau bahwa Bapak Ibu jangan mencari keselamatan hanya untuk diri sendiri. Coba dibagikan ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Meskipun mereka sudah Kristen, suruh dengar, ya kan? Supaya semua kita punya pengertian yang benar, sehingga berkenan bagi Tuhan. Kan begitu. Amin semua. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku, hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa di surga sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak,
saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Israel, Allah kita semua, Bapa kita di surga. Dari depan saudara. Kasih-Nya sungguh besar, Dia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita semua, Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kami. Kami mengucap syukur menjadi bagian dalam akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka mata rohani kami, celikan mata rohani kami, membuat kami sadar bahwa hidup kami ada di ujung akhir zaman. Sehingga kami semua menjadi aktif di tangan Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula Engkau pakai sebagai peringatan bagi banyak orang yang belum bertobat. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang lewat online. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang memimpin gereja-Mu ini. Dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Layakkan setiap kami mengangkat tangan kami, menerima berkat dan kuasa dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Berkat fana, berkat kekal. Kuasa dari Tuhan untuk membinasakan pekerjaan iblis. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Apabila ada jiwa-jiwa baru boleh dipersilakan untuk mendaftarkan diri di bawah di ruang sekretariat dengan Ibu Herlina. Dan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.